Pada video kali ini kita akan membahas konsep dasar basis data. Basis data atau biasa disebut database merupakan sekumpulan data yang terorganisir dengan baik dan dapat diakses secara efisien oleh berbagai aplikasi. Basis data dapat disimpan serta diakses oleh komputer dan berbagai jenis perangkat lunak lainnya, seperti sistem manajemen basis data atau biasa disebut database management system (DBMS). Selanjutnya kita akan menjelaskan kelemahan dari pemrosesan file tradisional. Yang pertama, terjadinya duplikasi data. File tradisional cenderung dapat menyimpan data yang sama di berbagai lokasi. Hal ini bisa berdampak pada ruang penyimpanan yang terlalu banyak terpakai. Selain itu, bisa saja karena adanya duplikasi mendorong ketidakkonsistenan informasi, terutama jika data tidak diperbaharui. Yang kedua, keamanan yang lemah pada file tradisional. File tradisional ini mempunyai mekanisme keamanan yang terbatas karena seringkali tidak memiliki kontrol akses yang terintegrasi. Yang ketiga, akses data memakan waktu yang sangat lama. Karena organisasi dari file tradisional juga tidak mendukung dalam pencarian secara efisien karena butuh waktu lama untuk bisa mendapatkan informasi yang tertentu yang diinginkan. Yang keempat, pemulihan data yang kurang maksimal. File tradisional tidak memiliki mekanisme dalam pemulihan data yang benar-benar kuat jika suatu saat mengalami kegagalan sistem. Dampaknya akan beresiko tinggi dalam kehilangan data-data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Selanjutnya kita akan membahas kelebihan pendekatan basis data. Yang pertama ada kemudahan dalam mengakses dan memanipulasi data. Dengan menggunakan basis data, pengambilan informasi dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Basis data memiliki kemampuan dalam mengelompokkan, mengurutkan, bahkan memperhitungkan dengan matematika. Dengan perancangan yang benar, maka penyajian informasi akan dilakukan dengan cepat dan mudah. Selanjutnya, yang kedua, integritas data yang terjaga. Kebanyakan DBMS dilengkapi dengan fasilitas manajemen pengguna diberikan hak akses yang berbeda-beda sesuai dengan pengguna dan posisinya. Basis data bisa diberikan password untuk membatasi orang yang mengaksesnya. Yang ketiga, ada pemulihan data yang lebih efisien. Dengan basis data, kita dapat membackup data, memilah-milah data mana yang masih diperlukan dan data mana yang perlu kita simpan ke tempat lain. Hal ini mengingat pertumbuhan transaksi suatu organisasi dari waktu ke waktu membutuhkan media penyimpanan yang semakin besar. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang resiko dalam basis data. Yang pertama, kehilangan data ataupun kerusakan data. Salah satu resiko terbesar dalam basis data yaitu kehilangan data maupun kerusakan data. Hal ini disebabkan oleh serangan cyber, kesalahan manusia, atau kegagalan perangkat keras maupun lunak. Sebuah basis data yang tidak aman atau rentan dapat mengalami kehilangan informasi secara permanen. Yang kedua, ada serangan cyber atau biasa disebut peretasan. Serangan cyber dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti malware, ransomware, atau serangan DDoS. Peretas bisa mencuri, mengubah, menghapus data penting. Mereka bisa mengeksploitasi kelemahan keamanan dalam basis data untuk memperoleh akses yang tidak sah. Yang ketiga, ada ketidaksempurnaan keamanan. Meskipun ada upaya besar untuk mengamankan basis data, tidak ada sistem yang sempurna. Setiap kelemahan dan keamanan dapat menjadi pintu masuk bagi peretas.